Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih berada dalam perjalanan menyusuri Kitab Kejadian, yang adalah kitab pertama dalam Alkitab, dan kita masih menyusuri langkah-langkah Yusuf dalam perjalanan penderitaan dan kemuliaannya. Dalam bahasan episode sebelumnya, kita sudah sampai di pasal yang ke-41, di mana kuasa Allah menguasai semua orang dan tiba waktunya bagi Yusuf untuk keluar dari tahanan. Dia berdiri di hadapan Firaun, mengartikan kedua mimpi baginya, dan tahap-tahap Tuhan memulihkan Yusuf pun dimulai. Hari ini kita akan bertemu dengan saudara-saudaranya Yusuf yang ada di pasal ke-42, ketika mereka datang ke Mesir untuk membeli gandum. Bukalah Alkitab Anda pada pasalnya yang ke-42. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirimkan email dengan kasih karunia Tuhan, kami akan menjawabnya. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kami di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Terima kasih Yosef. Saudara Ayat. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, tolong beri judul untuk pasal 42 ini. Kita sudah mengatakan bahwa ada masa 7 tahun kelimpahan diikuti masa 7 tahun kelaparan. Kita juga sudah belajar bahwa masa 7 tahun kelaparan ini memberitahu kita tentang masa kesusahan yang besar. Apa tujuan dari masa kesusahan yang besar itu? Berikan kami gambaran umumnya sehingga para pemirsa bisa memahami Oke, apakah masa kesusahan yang besar itu merujuk pada masa sesudah peristiwa pengangkatan gereja dari bumi, tepat sekali. kejadian yang mengikuti peristiwa diangkatnya gereja dari bumi. Tepat sekali. Kita sekarang hidup di tahun-tahun kelimpahan. Sesudah ini ketika gereja diangkat dari bumi, masa 7 tahun kesusahan yang besar akan datang. Apa yang dimaksud dengan masa kesusahan yang besar? Sebenarnya itu ditujukan untuk orang-orang duniawi. Itu sebabnya kitab Yeremia disebut waktu kesusahan bagi Yakub. Yakub. Itulah sebabnya dalam pasal yang ke-42, pasal yang ke-43 dan 44 berfokus pada saudara-saudaranya Yusuf. Ya. Tujuan utama dari tahun-tahun kelaparan ini adalah membawa saudara-saudara Yusuf kembali kepadanya, membawa orang-orang duniawi ini kembali kepadanya. Ini adalah hikmat Allah yang indah. Dia akan mendatangkan kesusahan pada mereka supaya mereka bisa merasakannya. Itulah yang terjadi dengan saudara-saudaranya Yusuf. Untuk bangsa Yahudi, inilah yang akan terjadi di masa depan. Tuhan akan mendatangkan kesusahan pada mereka supaya mereka bertobat, menyesali dosa besar yang sudah mereka lakukan ketika menjual Tuhan dan Tuhan mereka yang datang untuk membebaskan mereka. Mereka malah mengirim Yesus ke tangan orang-orang Kami kejam ini. mengingatkan pemirsa tentang urutan kejadian akhir zaman menurut dispensasionalisme. Yusuf menikah dengan Asnat, sementara dia masih ditolak oleh saudara-saudaranya. Ya. Saudara-saudaranya masih belum mengenal Yusuf. Ya, Mereka memasuki masa kesusahan besar, tapi Asnat bersama Yusuf. benar. Kristus mengikat diri dengan gereja, tetapi orang Yahudi menolaknya. Ya, Pada masa ini, gereja terikat dengan Kristus. Dalam masa kesusahan besar, orang-orang duniawi akan mengalami ini, tetapi gereja akan bersama Yesus. benar. Inilah kronologis dalam Alkitab yang tidak dapat dibantah siapapun. Bagus. Ya, saya akan membaca beberapa ayat dalam pasal 42 kemudian akan bertanya. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di tanah Mesir, berkatalah ia pada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di tanah Mesir itu. Pergilah ke sana, belilah gandum supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf untuk pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nantinya. Yakub tahu bahwa di Mesir ada gandum.
Dia melihat anak-anaknya duduk berpandang-pandangan sehingga Yakub seolah-olah berkata bahwa berpandang-pandangan tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Tapi pergilah ke Mesir. Saudara Yosef tolong jelaskan kalimat ini. Pergilah kepada Yusuf, pergilah ke Mesir. Oke. Saya melihat campur tangan pemeliharaan Allah terkait frasa telah kudengar pada ayat 2. Lagi katanya telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Ingat, situasi pada waktu itu berbeda dengan sekarang. Berita tidak tersebar dengan cepat. Namun pada waktu itu Yakub telah mendengar kabar itu. Telah kudengar. Telah kudengar. Saya ingin mengatakan bahwa yang jauh dan Sudah yang mendengar. dekat sudah dengar bahwa Kristus adalah Sang Juru Selamat. Bagaimana reaksi Anda atas kabar yang sudah Anda dengar ini? Alkitab mengatakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam bahasa Inggris dinyatakan iman timbul dari pendengaran. Jadi apakah Anda sudah mendengarnya? Jika ya, lalu bagaimana reaksi Anda atas kabar itu? Yakub dengan indahnya seolah berkata, aku telah mendengar ada jalan keluar, di sana ada gandum. Di sana ada hidup jika kamu pergi ke Mesir, ke Zahnat Paenea, ke si juru selamat dunia. Jadi, pergilah, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Saya mengatakan pada Anda pemirsa, apakah Anda sudah diselamatkan? Jika belum, apa yang Anda tunggu? Mengapa Anda memandang orang lain? Cepat datanglah kepada juru selamat sebelum terlambat. Pada siapa kita harus memandang untuk dapat keselamatan? Anak-anak Yakub memandang satu dengan yang lainnya. Hari ini ada beberapa orang mencari keselamatan melalui orang lain, bertanya pada mereka tentang apa yang Alkitab katakan tentang ini. Saya berdoa kiranya Tuhan memimpin mereka yang mencari keselamatan dengan memandang orang lain untuk bertobat. Lihat ayat yang luar biasa ini, yaitu Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah Diselamatkan. dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Pada zaman Musa, Tuhan berkata bahwa ular tembak yang tinggikan ini sama seperti Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Tentang ular itu dikatakan, barang siapa memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia Hidup. hidup. Di sini hidup hanya ditemukan dalam satu orang, Tuhan kita. Yesus Kristus yang ditinggikan di kayu salib sebagai pengganti kita. Itu sebabnya apa yang terjadi di Mesir adalah persoalan hidup Dan mati. dan mati. Kamu pergi dan Atau- hidup, kamu tidak pergi dan mati. Tepat, Pergi kepada Kristus adalah persoalan hidup dan tepat mati. sekali. Kita akan jeda sejenak dan kembali untuk jawab pertanyaan dari hadirin. Apakah semua anak Yakub perlu pergi ke Mesir untuk membeli gandum? Bukankah dia bisa menyuruh 4 atau 5 anak saja? Silakan. Itu sebuah pertanyaan yang bagus dan mengingatkan saya tentang sebuah cerita yang disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 4. Rasul Yohanes menceritakan pada kita bahwa murid-murid Kristus, 12 murid telah pergi ke kota beli makanan. Saya heran mengapa 12 muridnya pergi ke kota untuk beli makanan bagi 13 orang. Tak bisakah satu orang tinggal dengan Kristus? 1 atau 2 orang bisa pergi atau bahkan 4 orang dari mereka. Tapi memang ternyata Tuhan punya maksud lain. Tuhan ingin duduk dengan wanita Samaria itu sendiri sehingga wanita itu bisa mencurahkan isi hatinya pada Tuhan dan Tuhan akan selamatkan wanita itu. Di sini saya pikir ada alasan bagus bagi semua anak Yakub untuk pergi. Walaupun bisa 4 atau 5 orang dari mereka saja yang pergi, namun jika hanya 1 orang saja yang pergi, mungkin Yusuf tidak akan mengenalinya di antara kerumunan orang. Tapi kalau mereka bersepuluh masuk bersama-sama, kalau Yusuf tidak mengenali yang satu, dia akan mengenali yang lainnya. Kalau Benyamin ikut mereka, Yusuf tidak akan memasukkan mereka ke dalam tahanan. Mungkin akan sulit bagi Yusuf untuk menahan Benyamin yang tidak menodai tangannya dengan darah Yusuf, namun ada hikmat bijaksana di balik semua itu. 10 adalah angka tanggung jawab, seolah-olah Tuhan berkata bahwa mereka bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan Yusuf. Mereka harus diminta pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Itulah yang dilakukan Yusuf dengan bijaksana. Ketika pada mulanya berkata kepada saudara-saudaranya, kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat di mana negeri ini tidak dijaga. Yusuf lalu memenjarakan Benar. mereka. Dalam ayat 5 dinyatakan, jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangkubumi di negeri itu,
Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tapi ia berlaku seolah asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak. Katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanan untuk membeli bahan makanan." Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Anda mengatakan bahwa masa kelaparan ini merujuk pada masa kesusahan yang besar. Saudara-saudaranya Yusuf mewakili mereka yang menolak Kristus. Mewakili bangsa yang menolak Kristus. Jadi ini adalah kesusahan Yakub. Benar. Mengapa Yusuf tidak ingin dikenali saudara-saudaranya? Apa yang ingin disampaikan kepada kita sebagai akibat ketidaktahuan tentang Kristus? Sebelum Yusuf memperkenalkan dirinya yang akan terjadi pada pasal 45, dia ingin memastikan pertobatan mereka. Sebenarnya Tuhan ingin beri berkat kepada semua umat manusia, dengan syarat mereka bertobat. Apa yang Rasul Paulus katakan dalam kitab Para Rasul 17? Paulus berkata, Ya. dan meminta orang untuk datang kepadanya, untuk memberi keselamatan kepada mereka. Sekarang Allah memberitakan pada mereka bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Allah seolah berkata, jika engkau bertobat, aku akan berikan keselamatan. Jika tidak, akan datang murka. Itulah sebabnya mengapa Yusuf dalam pasal 42, 43, dan 44, dalam ketiga pasal tersebut, sebenarnya Yusuf mencari satu hal, yaitu mengenai apakah saudara-saudaranya sudah bertobat atau hati mereka masih keras. Mereka melihat kesusahan Yusuf, tapi mereka tak tergerak hatinya. Mereka melihat ayah mereka yang sudah tua akan hancur, tapi bahkan mereka tidak peduli dengan pikiran ini. Yusuf yang berakal budi dan bijaksana ingin memastikan dua hal. Apakah mereka peduli dengan adiknya? Apakah mereka peduli dengan ayah mereka? Ketika Yusuf yakin tentang hal itu pada pasal 44, maka pada pasal 45, Yusuf mengenalkan diri kepada saudara-saudaranya dan berkata kepada mereka untuk yang pertama kalinya, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir, sebab untuk melihara kehidupanlah Allah menyuruh aku." Dalam urutan perayaan Hari Raya, Kitab Imamat 23, Hari Raya Pendamaian jatuh sebelum Hari Raya Pondok Daun. Benar. Jadi Pondok Daun, pesta perayaan, harus diadakan sesudah Hari Pendamaian, di mana ada banyak tangisan. Benar. Jadi dalam masa kesusahan besar, mereka melewati api kesusahan di mana tangisan semakin bertambah, sampai mata mereka terbuka, kemudian mengenal Kristus dan bertobat. Pertobatan yang datang dari hati. Yusuf akan memperkenalkan dirinya. Kepada saudara-saudaranya, masa sukacita pun dimulai. Benar. Ini urutan dalam Alkitab. Tepat sekali. Pada bagian mana dalam Alkitab ini ditemukan? Untuk bangsa Yahudi atau untuk kita, jika kita tidak bertobat dan berduka hingga hati kita hancur karena dosa-dosa kita, maka tidak akan ada Ya, berkat benar. juga. Sebagai tambahan pada sikap Yusuf yang kelihatannya kejam, dia berpura-pura kasar kepada mereka supaya mereka bertobat. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia pada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Jawab mereka, "Tidak tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah, kami ini orang yang jujur." Tolong jelaskan mengenai pernyataan kami ini orang yang jujur. Bagaimana Yusuf pada saat itu melihat mereka? Kata-kata itu mengesalkan. Tapi sebelum saya mengomentari pernyataan yang mengganggu ini, saya ingin mengingatkan beberapa hal yang menyenangkan. Pada ayat yang ke-6, jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah, mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Itu tadinya merupakan penghinaan bagi mereka dalam pasal 37. Masakan aku dan ibumu serta saudaramu sujud menyembah kepadamu? Ini adalah firman Tuhan yang akan terjadi baik Anda suka maupun tidak. Hal pertama yang mereka lakukan begitu mereka tiba dan melihat Yusuf. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah mereka menghadap dan sujud mukanya sampai ke tanah. Yang sangat mengesalkan adalah kalimat, "Kami ini orang jujur." Ini sangat mengganggu sekali. Iya. Jika mereka mengatakan kalimat ini pada orang lain di seluruh dunia, selain Yusuf, mungkin orang itu akan percaya. Kalimat mengesalkan ini cukup membuat Yusuf untuk segera memperkenalkan dirinya kepada saudaranya sehingga mereka akan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Tapi Tuhan dalam hikmat bijaksananya berurusan dengan mereka untuk memimpin mereka pada pertobatan. Seolah Tuhan berkata, "Jadi kamu orang jujur, kamu akan dimasukkan tahanan 3 hari lamanya." Ketika mereka keluar dari tahanan, seperti yang kita baca dalam ayat 21, mereka berkata, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita." Ada perbedaan besar antara pernyataan kami ini orang jujur dan betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita. Itulah pernyataan yang Tuhan ingin dengar dari setiap orang yang berdosa, bukan pernyataan kami ini orang jujur. Bukan pernyataan aku tidak sama seperti semua orang lain. Ini adalah kalimat orang Farisi yang tidak ada gunanya. Tetapi pemungut cukai itu memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini."
Dua penjahat di kayu salib yang seorang merasa layak mendapat keselamatan, sementara yang satunya dengan hati yang hancur meminta belas kasihan dan Tuhan mengabulkannya. Iya, melanjutkan pembicaraan kita, Yusuf berkata tentang dirinya pada ayat yang ke-18, "Buatlah begini maka kamu akan tetap hidup, aku takut akan Allah." Mereka berbohong Memang tentang benar. diri sendiri dengan menyatakan diri sebagai orang yang jujur. Ya, Yusuf berkata, "Aku takut akan Allah." Yusuf mengungkapkan sikap hatinya terhadap Allah. Bagaimana kita melihat hal ini? saya menyukai Yusuf, saya menyukai dia dalam setiap aspek. Sampai Kristus muncul yang merupakan anak manusia yang paling tampan. Kita tidak dapat menemukan kualitas sebaik Yusuf. Saya melihat apa yang dinyatakannya sebagai dua gambar. Ketika Yusuf menjadi seorang budak, dia takut kepada Allah. Waktu istri tuannya mengajak dia berbuat dosa, Yusuf menolak. Tak mungkin hal itu terjadi. Wanita ini bisa membahayakanmu. Soalnya Yusuf berkata, aku tak peduli dengan bahaya, tapi aku tak mau berbuat Benar. dosa. Betapa luar biasanya orang ini. Dia berpendirian teguh untuk tidak berbuat dosa, tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar. Dia takut akan Allah. Tapi ingat, ada perbedaan antara seorang budak yang takut akan Allah dengan seorang tuan dan penguasa seluruh tanah Mesir yang takut akan Allah. Kedudukan membuat orang lupa diri. Kadang-kadang penderitaan dan kemiskinan membawa orang mendekat kepada Tuhan, tapi ketika seorang memiliki kekuatan dan kekuasaan, mereka bisa menindas dan membunuh orang lain. Tapi Yusuf berkata pada mereka, aku takut akan Allah. Yusuf seolah berkata, aku tak bisa bersikap tidak adil kepada kamu atau memberi lebih daripada yang seharusnya aku berikan karena aku berurusan dengan Allah. Tidak ada orang yang mengawasi aku di tanah Mesir. Firaun memberi aku kebebasan untuk melakukan apa saja yang aku mau dengan tidak setaumu. Seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Tapi aku takut akan Allah Benar. dan bertanggung jawab kepada Allah. Takut akan Allah memberi pengendalian diri untuk melawan dosa serta kenajisan pada Yusuf ketika itu benar. menjadi budak. Dan Takut takut berbuat akan dosa. Allah memberi Yusuf pengendalian diri untuk tidak membalaskan dendamnya. Padahal Yusuf punya kuasa di Yusuf punya tangannya kekuasaan di untuk tangannya. menghancurkan mereka dengan kakinya. Yusuf punya kekuasaan di tangannya. Benar. Tapi Yusuf takut akan Allah. Hal itu memberikannya Benar. pengendalian diri. Bagus. Saudara Yosef, kita perlu memiliki pengendalian diri jika takut akan Allah. Benar. Ya, kita jeda sejenak dan kembali untuk jawab pertanyaan dari para hadirin. Tolong bandingkan antara pernyataan saudara-saudaranya Yusuf dalam pasal 37 dengan pernyataan ketika mereka merasa bersalah. Silakan Saudara Yosef. Mereka berkata, bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya? Tentu Yusuf sebagai manusia merasa hancur hatinya. Ketika saudaranya melemparkan dia ke dalam sumur, seolah Yusuf berkata, kamu akan meninggalkan aku dalam sumur? Mereka akan berbuat seperti itu, sampai seekor binatang buas datang dan memaksa Yusuf hidup-hidup. Atau mereka akan membunuhnya, atau bahkan menjualnya. Itulah yang terjadi. Dalam semua hal, Yusuf mengalami penghinaan dan penderitaan. Tentu saja ini adalah gambaran jika kita melihat Yusuf sebagai simbol bagi Kristus. Kita baca dalam Mazmur 69. Segeralah menjawab aku, datanglah kepada Tebuslah aku. Bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Engkau Iya. mengenal celahku, maluku dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Ini adalah bahasanya Kristus, ini adalah perkataannya Kristus ketika dia ada di atas kayu salib. Di mana kita bisa melihat gambar miniatur di dalam Yusuf, kesesakan jiwanya, dan mengapa kesesakan menghampiri saudara-saudaranya ini. Kita benar-benar bersalah, sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tapi mereka tidak membunuh Dan Yesus. berkata biarlah darahnya ditanggung kami dan anak-anak dan kami. anak-anak kami. Mereka tidak membunuh Yusuf, apalagi mereka yang membunuh Kristus. Benar. Mereka yang dengan kasar berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami karena tuntutan atas darah Kristus. Memang benar, kelak di masa depan, sesudah peristiwa pengangkatan gereja, akan ada peristiwa tragis yang tak terbayangkan. Siapa saja yang membaca kitab Wahyu akan tahu betapa mengerikannya hari-hari itu. Seperti Yusuf yang dengan bijaksana memimpin saudara-saudaranya untuk bertobat dan mengakui
kesalahan mereka, Kristus dalam masa kesusahan yang besar akan memimpin bangsa Yahudi untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan diselamatkan. Itu sebabnya kita membaca maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Apakah dia mengingat hari-hari penghinaan dan penderitaan oleh saudara-saudaranya? Atau karena Yusuf merindukan mereka tetapi tidak dapat memperkenalkan diri kepada mereka sampai mereka bertobat? Apa penyebab tangisan ini? Tak diragukan, Yusuf adalah orang yang berakal budi dan bijaksana. Firaun sendiri mengakuinya. Yang Yusuf inginkan adalah kebaikan mereka, bukan ingin balas dendam. Yusuf jauh dari ingin membalas dendam. Ketika saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, boleh jadi Yusuf akan mendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita. Seolah Yusuf berkata pada mereka, aku masih takut akan Allah, aku tidak akan menyakiti kamu. Memang kamu telah merakakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah merakakannya untuk kebaikan. Yusuf mencari pertobatan mereka. Ada sebuah ekspresi yang berbunyi, sekarang darahnya dituntut daripada kita, ini adalah perkataan saudara-saudara Yusuf. Tapi mereka tak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka. Sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Ya, Tentu saja Yusuf tidak perlu seseorang untuk menerjemahkan percakapan dalam bahasa Ibrani karena dia mengerti bahasa Ibrani dan bahasa Mesir, tapi ada juru bahasa di antara mereka. Adanya juru bahasa ini menunjukkan pada kita bahwa Yusuf melakukan tindakan yang ganjil. ya, Sebuah gambaran bagi pekerjaan Tuhan. Penghukuman dan penghakiman adalah tindakan Tuhan yang ganjil. Inilah yang disebut dalam Yesaya pasal 28 sebab Tuhan akan bangkit untuk melakukan perbuatannya. Ganjil perbuatannya itu dan untuk mengerjakan pekerjaannya ajaib pekerjaannya itu. Jadi penghakiman dan penghukuman bukan hal yang menyenangkan dan menggembirakan hati Allah. Sebaliknya, pada bagian ini Yusuf sebagai simbol miniatur dari Kristus, ia menundukkan diri dan menangis. Yusuf tidak bermaksud bersikap seolah dia tidak suka melakukan hal itu, tapi sampai mereka menunjukkan pertobatan, mereka hanya akan melihat wajah seramnya Yusuf sampai mereka bertobat. Barulah nanti Yusuf menangis sambil memeluk mereka dan mencium semua saudaranya itu dengan mesra. benar. Walaupun mereka tidak mengakuinya di hadapan umum, saudara Yosef di depan Yusuf, mereka belum menyatakan bahwa dari mereka adalah orang-orang yang bersalah. Tapi Yusuf kasihan dan peduli pada mereka. Kita baca dalam ayat 25, lalu Yusuf memerintahkan tempat gandum mereka diisi dengan gandum, dan uang mereka dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan. Yusuf peduli pada saudara-saudaranya dan pada kebutuhan mereka, bahkan sebelum mereka kembali pada Tuhan dan bertobat. Apakah pemeliharaan ilahi dan perlindungan Allah meninggalkan mereka? Tidak pernah. Sebaliknya, di sini Yusuf adalah gambar miniatur. Yusuf peduli kepada saudaranya seperti Allah peduli kepada umatnya. Allah bawa mereka melewati air dan api lalu bawa mereka ke tempat kelimpahan. Yusuf membuat pesta untuk mereka yang akan kita lihat dalam pasal selanjutnya lalu memasukkan mereka ke dalam tahanan. Yusuf, Anda membuat kami bingung. Sebuah pesta atau penjara? Yusuf masukkan mereka ke dalam tahanan untuk sebuah alasan. Dan untuk membuat pesta untuk mereka juga untuk sebuah alasan. Tujuan Yusuf untuk ini dan itu. Bukan untuk bertindak kasar atau lembut, tetapi supaya mereka bertobat. Ya, Tidak ada yang lebih penting bagi Yusuf selain melihat saudara-saudaranya bertobat. Tidak ada yang Kristus cari dalam diri saya dan juga Anda. Kristus tidak ingin apapun selain pertobatan kita. Jika kita melakukan dosa, datanglah kepada Dia untuk bertobat. Ketika kita bertobat, Tuhan berbelas kasihan pada kita. Sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Wahyu pasal 12 berbicara tentang seorang perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kesusahan ini masih terjadi hingga sekarang menurut kitab Wahyu. Tapi Allah Benar. peduli dengan bangsa ini. Benar. Bisa kita lihat pada bagian ini melalui kepedulian Yusuf kepada saudara-saudaranya sebelum mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Benar. Luar biasa. Firman Tuhan sangat kaya, dispensasionalisme sangat jelas dalam Alkitab sehingga tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Kita perlu lebih banyak belajar. Tentu saja kita akan membahas hal-hal lain dalam episode yang lain. Benar. Kita akan dengar rangkuman hadirin. Apa yang Anda pelajari di episode ini? Saya harap setiap pemirsa yang hari ini mendengar kalau ada kehidupan dalam Kristus akan merespon dengan cepat seperti yang Yakub lakukan ketika dia mendengar kabar bahwa ada gandum di Mesir. Saya kagum pada hikmat bijaksana Allah dalam berurusan dengan manusia, kadang-kadang tegas, di lain waktu begitu lembut. Semuanya itu untuk menuntun mereka pada pertobatan.
Hebat sekali perkataan Yusuf. Aku takut terhadap Allah. Tuhan menolong kita. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima Tuhan kasih Saudara memberkati. Yosef. Pemirsa terkasih, saya akan meninggalkan pesan seperti yang Yakub katakan kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Kalau Anda lapar, jangan berpandang-pandangan saja. Jangan mencari kepuasan dari yang lain selain daripada Yusuf. Jangan mencari keselamatan jauh dari Yusuf. Hari ini Tuhan berkata pada Anda yang tenggelam dalam dosa, jangan mencari keselamatan dari manusia. Manusia tidak bisa dan tidak dapat menyelamatkan. Jangan mencari kepuasan dari manusia atau kekuasaan. Alkitab menyatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Keselamatan dari kejahatan dan dosa hanya datang dengan mengandalkan Kristus Yesus saja. Tidak ada manusia, orang kudus, atau malaikat, atau badan amal yang bisa memberi keselamatan. Mengapa Anda berpandang-pandangan? Mengapa mencari keselamatan dari satu dengan yang lain? Datanglah pada Kristus, maka Anda akan diselamatkan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang mendatang. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.